sebagai dalam jabatan kategori 2 Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2022. Berikut video PPL aksi 3 saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi. Ini di mejanya juga sudah tersusun rapi buku dan juga alat tulisnya. Berarti anak-anak ibu sudah siap banget ya untuk belajar. Mari kita berdoa. Fahri, pimpin doanya nak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Fahri. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Tidak ada, Bu. Nah, baik, ibu cek dulu kehadirannya ya. Agisna Yuma, hadir Bu. Ahmad Fahri, Hadir, Bu. Ahmad Supir depan, dan seterusnya kita semua bisa terus berhadir ke sekolah. Kemarin kita semua mengadakan upacara Ibu untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Mulai selesai. Mudah-mudahan para pahlawan yang sudah berjuang dalam surganya Allah. Amin. Ada nggak yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Pahlawan berjuang Nusantara terhadap Portugis. Siapa yang berjuang? Ingat ya, ibu mau menampilkan gambar dulu. Ada yang tahu tentang budaya Bogor? Saya tahu. Oke, Naya silakan. Kebun raya Bogor itu Bu dikembangkan oleh Raffles Bu. Bunga Akasia pertama kali ditemukan di hutan Sumatera yang lebih dikenal dengan sebutan bunga bangkai Bu. Benteng Tatas, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi Kabelan Hadir. Jadi disitulah dulu benteng Tapas didirikan. Nah, kira-kira nih menurut anak ibu, apa kaitan gambar-gambar tersebut? Sama-sama memiliki keterkaitan sejarah. Ada lagi? Sama-sama di Indonesia, Bu. Apa sama Indonesia dikunjungi, Bu. Salah satu, manfaat belajar sejarah kita jadi tahu nih gambar-gambar ini memiliki keterkaitan satu dan yang lainnya. Jejak kolonialisme atau penjajahan di Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, kalian sebagai anak-anak muda Indonesia yang terlahir di era Indonesia merdeka, kita harus bersyukur. Untuk apa kita menikmatinya? Untuk belajar agar bisa lebih baik di masa yang akan datang. Karena sekali lagi ingatkan, negara ini, bangsa ini di masa yang akan datang kalianlah pemimpin. Materi pembelajaran kita hari ini tentang kebijakan pemerintahan Raffles di Indonesia. Pembelajaran dengan model problem based learning. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah selesai kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik kalian diharapkan dapat menganalisis kebijakan politik pada masa pemerintahan Raffles Indonesia dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lagi bahwa pada saat kita belajar tentang kolonialisme, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya mampu mengambil hikmah dari penjajahan, bahwa menjadi orang yang terjajah, menjadi bangsa yang terjajah itu tentu saja tidak enak, dan kita harus menjaga bangsa ini agar tetap selalu merdeka seperti sekarang. Kalau ibu ngomongin Raffles, apa yang ada di dalam pikiran anak-anak ibu? Saya Bu. Oke, Alia adalah pendiri Singapura Bu. Oke, Agis. Oke, Naya. Jenderal Hindia Belanda. Sebagai pencetus kebun raya Bogor. Luar biasa. Tepuk tangan. Pemerintah di Indonesia di tahun 1811 sampai 1816. Dan pemerintah di Indonesia pasca perjanjian Tutang oleh Inggris dan Belanda. 5 tahun pemerintahan Raffles tentu banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Raffles. Nah, selain tentang lingkungan, Raffles juga ternyata suka menulis. Ada nggak kayak di sini yang suka menulis? Oke, ada nulis apa biasanya? Nulis diary ya? Iya. Dia menulis apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang orang-orang di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Bukunya berjudul History of Jawa. Nah,
sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video Yang benar-benar benar ke Banjarmasin menjadikan tenaga kerja di kerajaan kecamatan Palembang. Benar-benar menjadi besar. menyaksikan video yang tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan benak anak video tadi? Oke, ada lagi kenapa? Juga menghadirkan penderitaan bagi masyarakat bahwa Raples walaupun dia menghadirkan jejak-jejak yang bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan, tapi tetap saja Raples datang ke sini untuk melakukan penjajahan. Yakni memerintah di Hindia Belanda, dia pun tetap menerapkan sistem perbudakan tadi yang dikirimkan ke Banjarmasin. Kira-kira kenapa ya Raples mengirim budak ke Banjarmasin? Ada yang tahu? Tidak ada. Raples meminta Alexander untuk mengembangkan komoditas lada hitam. Buru-buru ini yang kemudian dikirimkan untuk mengelola perkebunan lada-lada tersebut. Terlintas di pikiran anak-anak ibu, kira-kira selama 5 tahun menjajah di Indonesia, kira-kira bagaimana sih kebijakan Raples? Bagaimana kebijakan ekonominya? Bagaimana kebijakan sosialnya? Bagaimana dampak dari Raples dari 1811 sampai 1816 bagi masyarakat Indonesia? Pernah nggak ada kepikiran? Pernah. Yang barusan Ibu sampaikan itu adalah permasalahan yang akan kalian cari solusinya. Ibu akan mengirimkan link e-modul yang Ibu buat tentang kebijakan Raples di Indonesia. Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kita ya. Nah, anak-anak Ibu, tadi kan Ibu bilang mengerjakannya mencari solusinya bersama-sama. Artinya ada kerja kelompok 1 Pati, kemudian Iman, kelompok 2 Anissa, kemudian Duri. Baiklah anak-anak Ibu, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya nah? Coba kalian Ibu bagi berdasarkan kelompok. Jadi nanti silahkan kalian bagi-bagi tugas. Siapa yang akan mencari solusi masalahnya, kemudian siapa yang akan menuliskan. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya. Sudah dapat LKPD-nya nak? Kalau sudah, silakan kalian perhatikan LKPD-nya nak. Silakan jawaban dari ataupun solusi dari permasalahan kalian, kalian bisa tulis di bagian kolom. Waktu mengerjakan LKPD-nya 20 menit untuk mempermudah kalian. Solusinya, silakan kalian gunakan modul yang Ibu bagikan di link grup. Kemudian kalian juga menggunakan buku yang kalian miliki. Kemudian kalian juga cari solusi dari permasalahan kalian. Kalian bisa bikin dulu list pertanyaan, di mana jawaban dari pertanyaan ini mengarah kepada solusi permasalahan kalian. Itu yang jawabnya aku sama Mia, nanti kerjasama. Terus untuk yang nomor 5 itu Naya sama Nisa kerjasama. Terus nanti jawabannya kita tuangkan di sini, nanti itu yang Udah Bu. Sudah bikin pertanyaan juga? Udah Bu. Sudah sampai mana? Baru Ya. Iya. Ini adalah solusi masalah yang harus kalian pecahkan. Oke, baiklah, silakan. Sudah mulai buka-buka sumber internet. Sudah susun list pertanyaan. Sudah Bu. Silakan sambil jawab. Oke, mungkin masih ada waktu di. Kalau sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan, silakan anak-anak Ibu menuliskan di LKPD-nya di bagian. Oke, wah sudah. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Pasti kita eksekusi dulu. Ibu mau menayangkan sebuah gambar. Nanti kalian menebak gambar tersebut. Loh, apakah saya? Kebijakan ekonomi di era Raples.
Di Indonesia pada masa pemerintahannya yaitu diperkenalkan sistem mata uang terkait. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Oke, silakan kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4. Untuk yang lainnya silakan perhatikan ya. Pemerintahan Raffles, Thomas tanpa Raffles adalah pemimpin pada masa penjajahan. Banyak program Jawa, ada istiadat, keadaan geografi, Manfaatkan sampai saat ini. Seperti satu bahwa ada beberapa peninggalan kebijakan era Raffles yang masih bisa kita Silakan kelompok mana yang mau duluan? Ibu. Oke, kelompok 3 baik. Oke, silakan. Menurut kelompok kalian, apa yang melatar belakang Raffles perbudakan. Semasa kepemimpinan Raffles, Menurut kalian aja nih ya, di antara kebijakan-kebijakan itu sebutkan salah satu kebijakan sosial pada era Raffles yang paling menonjol di antara kebijakan-kebijakan lainnya. Karena Raffles itu datang untuk menghapus urutan jadi salah satu yang paling bermanfaat. Karena pada dasarnya mereka itu adalah seorang penjajah yang ingin mengambil alih Nusantara. Itu saja yang akan untuk keras, tapi kemudian mengalami kegagalan. Menurut kalian sebagai alat tukar, mereka lebih suka menggunakan sistem data. Topik diskusi kami yaitu kita menjadi tahu mengenai kebijakan ekonomi yang dilakukan Raffles yang dibebaskan menanam tanaman ekspor supaya petani menanam tanaman yang menguntungkan. Atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara Oke, siapa yang mau bertanya? Yang dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Penguasa pribumi dalam hal ini Buati dijadikan pegawai pemerintah kolonial Inggris di era Raffles. Untuk kalian presentasinya berjalan sangat aktif, sangat alot. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan. Ibu tadi mencatat ada 2 materi yang disampaikan dan tersampaikan secara jelas. Yang pertama tentang politik adu domba. Ibu mau ikut kan? Politik adu domba? Saling mempengaruhi. Di Kalimantan Selatan dibuat perkebunan ekspor batik. Nah, karena itulah kenapa kita disebut Maluka. Nah, Selatan pun ternyata terkenal dengan lada. Bedanya adalah lada hitam. Tadi kan kalian sudah maju, sudah memaparkan masalah kalian, kemudian sudah ditanggapi oleh kawan-kawan kalian. Gimana mencari solusinya? Kalian hari ini sangat bersemangat dalam belajar, sangat aktif dalam pembelajaran, kemudian mengerjakan juga on time, itu sangat penting banget buat ibu ya. Kalian dulu perhatikan LKPD-nya, nah. Perhatikan solusi LKPD-nya. Tadi kan kalian sudah dapat masukan-masukan dari kawan-kawannya, ya kan? Iya, Bu. Nah, masukan-masukan tersebut bisa kalian tambahkan di LKPD-nya supaya yang pertama kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah luar biasa, maju pertama kali itu membuat kelompok 3. Kelompok 3 juga sama, materinya sudah bagus. Kelompok 2 pemaparan materinya bagus, jelas. Kelompok 1 ini juga lumayan sangat bagus, sudah lebih bagus daripada minggu lalu. Kelompok terbaik minggu ini. Kelompok 2 selamat. Ibu akan kasih stem diskon soal. Review LKPD-nya dulu ya. LKPD-nya rapi, tulisannya juga rapi, tidak ada coretan-coretan. Terlihat sekali anak-anak ibu berdiskusi dengan baik sebelum menuliskan solusinya di LKPD-nya. Ke kesimpulan, ada yang mau membantu ibu? Saya Bu. serta iming-iming pada rakyat Indonesia. Oke, kita Naya Andara. Kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran hari ini adalah di bidang ekonomi, contohnya pengenalan sistem mata uang kertas. Di bidang ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang
betul pembelajarannya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tes pemahaman anak ibu tentang materi pembelajaran hari ini melalui evaluasi mandiri. Meminta kalian mengerjakan evaluasi melalui Google Form yang dibagikan. Pembelajaran 6 menit untuk 5 soal pilihan ganda. Yakin anak-anak ibu yang cerdas ini mampu? Sudah Bu. Bapak? 100 tuh Bu. Alia 100 Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Itu dulu pembelajaran evaluasi kita hari ini. Kalian sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah hari ini lebih meningkat dari minggu lalu karena banyak anak-anak ibu yang mendapatkan nilai 100. Artinya paham betul tentang materi hari ini. Kita refleksi pembelajaran hari ini dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagian mana yang kalian sukai? Presentasi pelajaran hari ini menyenangkan menurut kalian dan membahagiakan menurut ibu. Karena apa? Karena hasil pembelajaran hari ini meningkat luar biasa baik pada saat presentasi maupun pada saat evaluasi. Silakan buka bukunya halaman 69. Buku paketnya dibuka halaman 69. Ya kan, nomor 1 saja. Silakan dikerjakan, ditulis di buku. Tulisnya minggu depan ibu koreksi. Nah, minggu depan pembelajaran kita tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu hari ini untuk semangat belajarnya yang luar biasa, untuk keaktifannya yang luar biasa.